kompak nih ya. Sebentar saya record aja deh ya. Oke, kita mulai lagi aja ya. Yang kompak. So, we will start. And let's open our class. We're sing basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Alhamdulillah. Everyone here, how are you today? Good, sir. Good. Okay, very And good. about you? Very good, Alhamdulillah. Oke, yang waktu kemarin kita pelajari bahasa Inggrisnya baik itu apa? Bukan good ya, bukan good gitu. Tapi gimana bacanya? Yang Good. kemarinnya ini? Good. Oke, jadi Good. saya waktu kemarin lupa buka kamera ya, karena memang saya belum mandi, sampai sekarang juga belum mandi sebenarnya. Yap, jadi agak malu. Jadi teman-teman bilang good itu tidak monyong good, enggak, tapi good. Nah, Good. Oke, jadi sininya itu enggak monyong gitu, good. Apa aja yang bibirnya enggak monyong, kayak good, buku itu bukan book, bukan book. Book. Full. Ya, full. Begitu. Ya, Bang isi full ya. Atau misalkan, bro, are you hungry? No, I am full. Nah, itu yang salah. Full itu artinya apa artinya? Kalau penuh sama kolam renang kan beda bacaannya, tetap beda dibacanya jauh sama itu enggak? ya. Misalnya. Beda jauh itu pakai P Full. ya. Oke. Full. Ya, tapi ini pakai F. Ada kenyang itu tulisannya apa? F-U-L-L. Kan? Tapi kalau satu lagi apa? Bodoh, F-O-O-L. Tapi bacanya gimana? Full. Ya, kalau yang kenyang itu dia bilangnya full, bibirnya tidak monyong, full. Nah, tapi kalau bodoh yang tadi F-O-O-L bacanya monyongin, full. Nah, jadi jangan sampai ada yang nawarin, bro, are you hungry? Oh, sorry, I'm full. Nah, itu artinya saya Bodoh. Iya, nah ya jujur juga ya. Oke, nah jadi bilangnya oh sorry I'm full gitu. Yap, jadi teman-teman jangan salah lagi. Tapi itu teman-teman yang belum pernah ikut materi pronunciation nanti hari Selasa bisa ikutan ya. Oke, and so everyone, let's start to our discussion. Kita mulai dengan diskusi kita, but maybe in here we have the new participants. Mungkin di sini saya punya partisipan yang baru, but I have explained it. Tapi saya akan menjelaskan in here. Ya, the rules. Saya akan beritahu aturannya seperti apa. Ini rambut saya yang acak-acakan. Oke, so I will give you the rules. Saya berikan aturannya, everyone. In here you have to practice your English. Teman-teman di sini harus mempraktekkan bahasa Inggrisnya. And after that I will provide you. Nanti saya akan berikan the topics that we will discuss. Topik yang akan kita diskusikan. And then I also provide you. Saya juga akan menyediakan the vocabularies you need. Kosakata yang teman-teman butuhkan. But for now, I want to explain about this. Teman-teman, kalau misalkan saya bilang saya makan setiap hari, berarti kita apa? I am eating every day. Oke. Every day. Oke, teman-teman, yang sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa kalau kata kerja jangan pakai to be. Nah, jangan I eat saja. Kecuali kalau lagi makan, baru kita bilang I am eating. Tapi kan saya pertanyaannya saya makan, gitu doang kan? Saya makan, tinggal bilang I eat every day. Tapi kalau saya bilang, oh saya makan kemarin. Nah, pakainya kemarin tuh. Apa bahasa Inggrisnya? I eaten. Terus eaten saya dimakan, I eaten itu. I ate. Very good. Dia menggunakan yang namanya verb to. Kalau untuk jadi dari ini namanya simple past. Ya, dalam simple past kita tahu ada yang namanya verbal. Verbal itu apa sih? Mengandung kata kerja. Bisa makan, minum, tidur, berlari. Intinya ada kata kerjanya aja. Itu verbal. Apa saja sih? Mungkin teman-teman pernah waktu zaman sekolah, pernah sekolah kan? Pernah ya? Pernah. Siapa tahu ada yang enggak? Mohon maaf. Oke, di sini ada yang verbal. Verbal itu dia menggunakan verb to. Contoh kalau makan berarti bukan eat, tapi jadinya ate. Terus apalagi minum kan drink, tapi menjadi drank. Drink. Drank. Apalagi sleep menjadi
Sleep, slap, Slap. Slap. Oke, yap begitu. Udah, kayaknya udah pada jago nih. Oke, negatifnya dia menggunakan kata didn't. Oke, lalu menambahkan verb One. one. Verb Very one. good. Ya, balik lagi kalau nanya ya dia pakainya did, baru dia menambahkan verb one. Gitu. Itu untuk yang verbal. Nah, nanti saya akan kasih solusi juga beberapa hal. Lalu ada yang namanya nominal atau yang bukan kata kerja. Berarti nggak ada kata kerjanya. Bisa aja dia kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Dia hanya menggunakan kata was, were saja. Kapan pakai was dan kapan pakai were? Mungkin gitu ya. Kapan pakai was? Was itu untuk siapa? Untuk I, she, he, it, dan juga singular. Kalau were, apa singular? Only one ya, hanya satu saja. Kalau were, you, they, we, dan plural. Sekarang bukan Ayu Dewi lagi, karena I-nya selingkuh ke was. I-nya masuk bos ya. Ya. Oh iya benar Mister. Iya. Contohnya Kenapa? Plural. Contohnya Contohnya singular. Misalkan saya kasih contoh ya. Misalkan kita pakai yang nominal. Contoh singular Ujang. Ujang itu dulunya ganteng dulu gitu kan ya. Berarti Ujang was handsome. Kalau sekarang berarti tambah ganteng. Ya kalau di sini artinya Ujang was handsome. Ujang itu dulunya berarti bukan sekarang ya, dulunya ganteng. Berarti sekarang ya, terserah ya mau ngapain. Ya, mau ganteng, mau tambah ganteng atau mau balikannya silakan. Tambah ya. tua. Kalau Nah. tambah tua apa? Tambah tua. Berarti apa? Getting old. Getting old. Nah, you are getting old. Nah, kamu kayaknya tambah tua deh. Getting old. Gitu ya. Oke, nah begitu sir. Jadi Ujang ini kan satu orang. Bagaimana dengan yang pluralnya? Oh, si Ujang sama si Asep itu dulunya ganteng ya. Berarti Ujang and Asep berarti pakainya were handsome. Begitu. Oke? Mister kalau penggantinya kata benda, misalkan sesuatu itu pakainya it atau apa? Benda, betul, benda dia menggunakan it. Contoh, this is my book. This is my book. Ini dibeli oleh saya kemarin ya, berarti it was bought by me. By me. Oke, artinya apa bought ini? Artinya dibeli. It was bought by me yesterday misalkan, yesterday. Nah, it ini menggantikan siapa sih it ini? Buku. Si buku. Buku. Begitu. Oke. Kalau menggantikan yang di subjeknya, misalnya ada kata tapi diganti selanjut kata kalimat kan kalau kita bikin kalimat ganti untuk kata benda di dalam subjek tapi kita tuh cuman di kalimat itu nyambung gitu tapi ada titik. Atau itunya, coba contoh aja Miss. Contoh bikin kalimatnya gimana? Misalnya gini. Seminar itu diadakan misalkan di tanggal 15 Januari 2023 secara online atau secara hybrid kan terus kemudian kita dan seminar itu juga kan berarti nggak usah ngulang lagi kan? Nggak usah, dia bisa bilang langsung aja it is gitu misalkan. Oh it is ya bisa diganti it. Kalau mau pakai seminar lagi itu kan udah sebutkan tuh seminarnya mau disebutkan lagi kita bisa pakai tambahkan kata the. Contoh ya kan di sini saya ganti pakai it kan ya. It was bought by me yesterday. Saya mau pakai tambahkan book lagi deh. It-nya mau tambahkan book boleh? Boleh. Tapi tambahkan the book. The book was bought by me yesterday. Jadi tambahkan kata the. Begitu ya. Jadi soalnya kalau di kalau bikin kalimat di kayak gitu tuh kalau misalnya kita ngulang-ngulang kalimat kayak gitu tuh suka dianggap salah. Betul memang karena makanya namanya diganti. Memang harusnya diganti. Tapi ada kalanya dia memang bisa juga disebutkan lagi tetapi tadi wajib menggunakan kata the gitu ya. Kalau mau teman ya itu pemborosan kata lah waktu belajar bahasa Indonesia. Pernah belajar bahasa Indonesia? Kalau saya juga pernah cuman
jelek nilai saya. Ya, oke. Nanti ada yang guru bahasa Indonesia loh, Mister. Jangan ngomong gitu. Oh iya. Mohon maaf. Ya, sorry. Karena saya suka ketemu juga, Sir. I'm an Indonesian teacher. Aduh, saya jadi malu sendiri saya. Iya, makanya. Oke, ada suhu di sini. Mister, kalau the itu buat apa ya? Kenapa? Kalau the itu buat apa ya? Oke, the nanti saya akan jelaskan ya. Memang karena the itu penjelasannya panjang, tapi nanti di akhir insya Allah saya akan jelaskan. Oke, Sir? Nanti ingatkan saya ya. Sir, lupa tuh menjelaskan the. Oh iya, saya akan jelaskan nanti. Yap, sekarang kita fokus ke sini dulu. Oke, kita fokus ke bukan penggunaan ya. Ini kita tadi masuk ke yang namanya simple past. Dan teman-teman di sini menggunakan verb to. Nah, tapi ada juga beberapa yang teman-teman begini, apalagi untuk yang baru join gitu kan, bingung. Bingung itu begini. Sir, saya tahu artinya, tapi saya nggak tahu cara jawabnya. Ada yang kayak gitu? Iya, Iya. sama. Ya, saya pengen Iya. ngomong gitu kan, tapi bingung gitu jawabnya mau jawab apa. Nah, Jadinya sebenarnya kagok. kagok Iya. gitu ya. Tapi teman-teman, sebenarnya bukan kagok dari teman-temannya, karena teman-teman terlalu fokus ke yang namanya apa, Miss Priscilla? Grammar. Grammar. Bukan grammar. Grammar. Bukan Grammar grammar. and vocabulary. Oke, mungkin itu masalah umum lah ya. Tapi teman-teman meskipun tahu grammarnya, tahu vocabnya, tapi ketika pengen ngucapin itu kagok gitu kan, takut salahnya itu. Aduh, takut Karena nggak salah gitu. terbiasa. Nah, karena belum terbiasa dan juga teman-teman sering menggunakan yang namanya template. Nah, tahu template? Template itu begini. Template apa? Ketika ada yang nanya, bro, what is your name? Kita jawabnya apa? My name is. Nah, my name My is. name Ada is. my name is-nya. Padahal tinggal namanya aja sebutin. Bro, what's your name? Oh, Bambang gitu. Langsung. Kadang kita itu bingung. Berarti Saya pengen jawab Bambang gimana ya? Ya jawab lah gitu. Ya, jadi poinnya saja. Kayak boleh misal, gitu ya. justru memang seperti itu. Ya, Oh. conversation itu memang seperti itu teman-teman. Terkadang kita waktu zaman sekolah dulu mungkin kan, ada yang nanya ini, jawabnya begini. Ada yang nanya begini, jawabannya begini. Ketika ada pertanyaan yang lain di luar dari teks, kita bingung mau jawabnya karena terpaku sama textbook tadi. Nah, jadi teman-teman bukan tidak perlu ya, jangan terlalu terfokus ke yang namanya template tadi. Where do you live? Oh, I live in, ada I live in-nya. Padahal teman-teman tinggal langsung jawab aja. Bro, where do you live? Oh, in Indonesia. Oke, atau in Jakarta, in Purwakarta. Like me, I live in Purwakarta. So I said, oh in Purwakarta. Langsung jawab ke poinnya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ya, jadi teman-teman tidak ada istilahnya alasan nggak tahu jawabannya bagaimana. Oh, ada suara ini ya, apa itu namanya, angklung atau apa? Yap, jadi teman-teman ingat poin, bukan poin ya. Jadi langsung ke poin jawabannya. Jangan terlalu terfokus sama, waduh ini jawabnya gimana? Ya langsung jawab. Gitu. Oke, kayak misalkan number 1, tell me about your last vacation. Ceritain dong, kenapa? Terus kalau masih bergantung dengan Google Translate. Teman-teman boleh pakai Google Translate, tapi ada tapinya. Ya, Google Translate boleh dipakai kalau hanya mencari satu kata saja. Jangan translate ke satu kalimat. Kenapa begitu? Karena nanti teman-teman tidak akan terbiasa buat merangkai kata. Bagaimana cara merangkai katanya? Gampang. Teman-teman, saya makan nasi tadi apa? I eat rice. Sayanya I, makannya eat, nasinya rice. I eat rice. Udah, urutin saja sama kayak bahasa Indonesianya. Ya. Sir, apakah nanti kan ada rumus-rumus grammar? Forget it. Lupakan dulu. Gampang masalah grammar mah. Yang penting teman-teman terbiasa dulu buat speaking. Mau benar mau salah grammarnya itu urusan nanti. Karena apa? Yang basic itu jangan terlalu fokus ke yang namanya grammar. Oke, nanti kita perbanyak dulu kosakatanya. Nah, di sini sebenarnya pembahasan tentang grammar, tetapi saya tidak merincikan. Merincikan itu maka saya cuma tulis buzzword, udah aja gitu. Begitu kan? Kan biasanya waktu zaman sekolah, plus, ini rumusnya begini, macam-macam begini. Nah, tambah puyeng gitu kan. Nah, jadi teman-teman saya hanya membuat simple saja supaya teman-teman ada gambaran.
gitu. Ya jadi sebenarnya kalau merangkai suatu kalimat itu bikin lama untuk berkemampuan speaking ya. Betul, ya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan merangkai kata. Urutin saja apa bahasa Indonesianya, translate ke dalam bahasa Inggris satu kata per kata. Ya nanti juga lama-lama akan terbiasa. Baru nanti ada tahapannya, perbaiki grammarnya. Oh ini harusnya begini, ini harusnya begini, begitu. Kayak tadi, saya makan, oh I am eat. Nah itu kan salah tuh, ya. Maka saya perbaiki I eat, gitu. Ya nanti bertahap lah ya seperti itu. Jadi yang penting teman-teman, saya tidak menyalahkan, tapi saya nganggapnya teman-teman belum tahu, ya kan? Kalau belum tahu saya kasih tahu, gitu. Oke? Ya, jadi teman-teman jangan malu buat ngomong santai saja, karena semuanya di sini juga sama-sama basic gitu kan. Ada yang advance masuk ke sini? Ada kan? Kalau ada yang advance mungkin mohon maaf, saya akan ya enggak lah. Pengen usir nggak enak juga saya aja ya. Oke, ya. Jadi ini semuanya basic, jadi santai saja teman-teman. Kita di sini hanya ngobrol biasa, cuman beda bahasa doang. Oke, kita gampang? Gampang ya. Okay, so let's start for the question. Question number 1. Tell me about your last vacation. Tolong dong ceritain mungkin teman-teman jalan-jalan liburan apa jalan-jalan ya jalan-jalan terakhirnya kemana gitu kan, waktu itu terakhir liburan kemana nih teman-teman, where did you go, ya kemana teman-teman pergi, dia pakai did ya sama kayak yang negatif ya, sorry yang nanya did. I'm Did you go? vacation in Yogyakarta. Nah, macam-macam. Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Oh, Bali. Oh, apa gitu kan. Puncak kali coba. Kalau artinya puncak tuh apa ya? Ya, itu nggak bisa diartikan. Ya itu udah ya. Oke, bahasa Inggrisnya Miss Priscilla apa? Apa Priscilla bahasa Inggrisnya? Ya nggak ada. Ya itu udah nama ya. Kalau udah nama ya sudah. Gitu. Bahasa Inggrisnya nasi Padang, apakah Padang rice? Ya enggak, nasi Padang aja. Nasi Padang. Ya, what do you eat? Oh, I eat nasi Padang. Enggak usah dijadikan Padang rice. Enggak, ya itu udah nama itu. Ya, jadi kalau udah nama ya sudah. Oke, jadi teman-teman tinggal jelaskan what did you do, dan teman-teman ngapain saja waktu terakhir di sana. Misalkan swim, berenang, atau apalagi mau eat out, ada eat out itu namanya makan-makan, atau apalagi just hang out, atau hanya nongkrong-nongkrong doang, atau kayak gimana, silakan, you can explain it. And number 2, what did you do for your ada yang kurang, R-nya hilang, your last birthday. Oke, jadi apa yang teman-teman lakukan pada ulang tahun yang terakhirnya? Waktu itu ulang tahun yang kemarin-kemarin, teman-teman ngapain saja sih? Misalkan, I went vacation, saya jalan-jalan kayak tadi nomor 1. Atau misalkan apa lagi? Ya, I just gathered with my family, saya hanya ngumpul-ngumpul sama keluarga. Atau apa lagi ya, intinya jelaskan aja teman-teman waktu ulang tahun terakhir kemarin ngapain saja. And number 3, who? Nah, ini lumayan. Ini sini ada yang di bawah umur nggak? Ada? Bawah 17 tahun ada? Under 17? No? Nggak ada ya. Berarti udah pada senior ya di sini ya. Oke. Yep. So, who was your first crush? What is the meaning of crush? Crush. Gebetan. Ya, gebetan. Jadi gebetan pertamanya teman-teman siapa sih? Masih ingat mungkin? Ya, oke. Jangan sampai nanti. Of course. Of course. Semangat banget ya. Of course. Oke, kira-kira siapa Itu ya? gebetan teh pacar bukan? Kenapa? Nah, itu dia. Maksudnya pacar atau orang kita suka? Belum jadi Beda orang kita dong. suka aja. Itu namanya ada 3 ya. Ada crush, ada boyfriend atau girlfriend, ada ex-boyfriend atau girlfriend. Kalau crush ya dia cuman apa namanya? Ya naksir doang gitu, gebetan. Gebetan yang diincar gitu, crush. Gitu. Tapi kalau ex ya berarti itu mantan. Tapi kalau boyfriend, girlfriend ya pacar gitu kan. Ini hanya yang ditaksir saja. Kenapa? Kalau fiancé? Gimana? Fancy? Itu tunangan itu. Itu tunangan ya, itu tunangan. Ya, jadi begitu teman-teman, silahkan siapa tuh si crush pertamanya? You can explain it. Gak ada gebetannya Ada. Kan kalau berarti dia orang yang kita suka ya. Iya, berarti yang tetap disuka aja. bahasanya like.
Oh, Maksudnya beda. suka itu Ya, jadi kita bisa pakainya like ataupun love. Mantap. oh love. Oke. Oke, ya tapi nanti jelaskan aja ya. And then Mister, number, yep, Mister, izin crash kalau dilihat di Google tuh artinya menghancurkan ya itu crash. Itu crash. tulisannya. Crash, RASH kalau crash, nggak salah. crash. Nah, Enggak Crash, ke crash. RUSH sama oh ya, saya belum tadi cek. tuh Oke, menghancur. crush ada Sama Tadi saya crush. tulisan kira beda menghancurkan. pengucapan atau bagaimana itu, Mister? Nah, Gimana? Ini nih, Gimana? crash. Gimana Miss tadi? Enggak, Sorry. kalau tadi. di kalau dari saya dari tadi Sama kan tulisan sebelum tapi beda pengucapan. Oh, oke. Jadi ada yang namanya dalam bahasa Inggris itu, ya betul namanya menghancurkan. Ada dalam bahasa Inggris itu seperti ini. Satu kata tapi beda yang namanya part of speech. Apa part of speech? Kelas-kelas kata. Kayak misalkan water. Apa artinya ini? Apa Air. artinya? Air. Kalau saya bilang I water the flower. Apa ini artinya? menyiram kembali. Nah, artinya menjadi menyiram. menyiram. Apalagi I face the trouble. Apa face di sini? I face the trouble. Saya Saya sudah menghadapi masalah. Menghadapi. Nah, kalau untuk crush itu masuknya ke verb. Tapi kalau crush di sini dia masuknya ke noun atau kata benda. Kata benda. Begitu. Meskipun ada juga yang beberapa nggak nyambung ada begitu ya. Ya, tapi itu nantilah penjelasannya. Oke. Nah, tapi di sini adalah crush itu apa tadi? Ya, gebetan lah bahasa kita. Gebetan. Iya. Tapi Oke. di sini saya lihat di Google crash itu emang menghancurkan, Betul, itu merempas, kerjanya. Itu verbnya ya. berjejal. Itu verbnya. Itu verbnya ya. Betul. Oke. Tapi kalau kita kan I gak enak see. juga. Siapa menghancurkan pertamamu kan gak enak Pertama. juga ya. Iya, Iya. tadi saya kira siapa yang menghancurkan pertama, Bukan menghancurkan siapa. kamu. Who was? Menghancurkan hidupmu gitu kayak yang Nggak ada juga, pertama. nggak ada live di sini. Ya. Dia menghancurkan kamu Kenapa, Miss? pertamanya. Tadinya saya Ini berpikir kan saya siapa pertama yang kali gabung ya. Cara mainnya gimana nih? Oke, nanti Saya sambil nyimak kita. aja atau gimana? Ya, nanti di akhir ya. Ini nanti akan masuk ke breakout room. Saya akan jelaskan dulu semuanya di sini. Oke, Miss? Iya. Oke, ya kita lanjut dulu aja ya. Ini waktunya lumayan. Oke, Mr. oke. Next, number 4. What was the last really difficult thing? Apa nih hal yang paling memang sulit terakhir kalinya you had to do, yang memang teman-teman harus lakukan. Jadi waktu terakhir kali itu teman-teman dapat hal yang paling sulit dan harus melakukan itu. Nah, kira-kira itu apa tuh? Oke. Kejadian, Ya, kejadian ya. kejadian atau Ya, kejadian yang memang Miss kayak harus lakukan. pasrah Ya, bisa. Ya, termasuk intinya nggak? termasuk juga kalau pasrah ya. Pasrah Tapi teman-teman kan nanti nggak jelaskan dilakukan. aja. Ya, betul. Ya, maybe you Oke. give up Hujan. atau bagaimana. Ya, nanti jelasin aja. Saya jelaskan lagi. Lanjut. Next, number 5. What did you eat for your last meal? Apa nih yang teman-teman makan for your last meal? Makanan terakhirnya teman-teman tadi makan apa tuh? Okay, you can explain it. And number 6, who did you meet last week? Siapa nih yang teman-teman temui last week? Apa last week? Minggu lalu. Ya, jadi minggu lalu teman-teman ketemu sama siapa tuh? And what did you do together? Dan apa yang teman-teman lakukan bareng-bareng? Jadi pas bareng-bareng dengan dia, kira-kira ngapain aja? Oke, number 7. Tell me about what you did. Tolong dong ceritain gitu kan, what you did, apa yang teman-teman lakukan for the last 24 hours. Nah, selama 24 jam terakhir. Nah, dalam 24 jam terakhir ini teman-teman ngapain saja? Ya, tapi nggak usah yang umum ya, bangun tidur, ngepel ya, itu enggak. Intinya yang apa yang khusus gitu. Kira-kira apa? Oke. Nah, you can explain it. And number 8, when was the last time you were really excited? Kapan nih terakhir kalinya teman-teman kayaknya sangat excited? Apa excited itu? Bersemangat. About something, mengenai sesuatu. Jadi teman-teman, apa sih kayaknya bersemangat banget ya tentang hal itu? Ya, when I played
crackers, oh you know crackers? Bukan crackers ya, saya lupa namanya. Lato-lato. Ya, lato-lato. Oh, Ya, atau apa namanya ya, silakan nanti mau menjelaskan. And number 9, tell me about where you live. Ya, ceritain dong where you live, di mana teman-teman tinggal as a child. As itu ketika, as a child, ketika masih kecil. Jadi mungkin waktu teman-teman masih kecil, dulunya tinggal di mana sih? Oke, you can explain for that. And the last question, number 10, when was the last time? Kapan nih teman-teman terakhir kalinya you went, apa went itu? Pergi to an amusement. Nah, ya, to an amusement. Pergi ke taman hiburan, amusement park. How is it? Bagaimana itu? Maksudnya keadaannya itu bagaimana di sana? Okay, and so everyone, I do apologize. Saya mohon maaf banget, sorry, saya ini kan dulu.